Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang kembali menghadirkan kita di majelis ini, di rumah yang insya Allah dihadiri malaikat-malaikat sucinya Allah Ta'ala. Semoga acara kita ini menghadirkan rahmat-rahmatnya Allah, sehingga tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan kita sudah basah kuyup dengan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semoga pun dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa orang tua kita diampuni Allah Ta'ala, dan semoga kubur-kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang muliakan sahibul bait, hadiah sekeluarga yang insyaallah mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan rahmat dari Allah. Dan kita yang hadir semoga pun sama apa yang diinginkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam ini apa nih kaji? Apa? Merah ya? Nah, sampai jam 11 deh. Nah, sampai jam 2. Allah ada juga kita. Ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, hampir hafal sudah cerita Isra wal Mi'raj. Tahun demi tahun, ulama demi ulama cerita tentang Isra wal Mi'raj. Ada dua riwayat tentang periwayatan hadis Isra wal Mi'raj, asal mula di mana permulaan Isra wal Mi'raj. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Nabi itu berbaring di Hijr Ismail, itu riwayat pertama yang mengatakan bahwa hadis Rasul awal mula Isra wal Mi'raj di Hijr Ismail. Beliau ditemani oleh paman beliau yang bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu yang terbunuh di perang Uhud. Yang ketika kita pergi ke Gunung Uhud, kita akan mengucapkan salam kepada Sayyidina Hamzah yang terbunuh. Tidak ada yang mengenal jenazahnya karena banyaknya tusukan-tusukan tombak pedang terhadap tubuh beliau, sehingga tidak ada yang mengenal jasad beliau. Yang kedua, di samping beliau ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau pun yang terpotong tangan kanan dan kiri beliau ketika perang. Sehingga ketika Nabi masuk ke dalam surga melihat Ja'far at-Tayyar, Allah gantikan kedua belah tangannya dengan sayap-sayap malaikat Allah Ta'ala. Jadi ketika Nabi berbaring di Hijr Ismail, ditemani oleh paman beliau Hamzah dan sepupu beliau yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba datang dua orang malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kalau kita pernah pergi ke Mekah dapat membayangkan bagaimana Nabi itu berbaring di Hijr Ismail. Tahu letaknya Hijr Ismail? Dalam sejarah Islam Bapak, Hijr Ismail itu hukumnya termasuk Baitullah. Sehingga orang-orang yang pergi tawaf ingin tawaf di Baitullah, maka tidak sah tawafnya ketika dia masuk ke dalam Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail sebagian tempatnya dihukumkan sebagai Baitullah. Pada dasar mula asal cerita ketika orang-orang Arab pada zaman itu ingin memperluas, membangun Ka'bah. Mereka katakan kepada kabilah-kabilah Arab, tidaklah kita membangun Ka'bah kecuali dengan syarat harus uang yang halal. Maka terkumpullah uang yang halal untuk membangun Baitullah. Ketika mereka membangun Baitullah, di akhir pembangunan ternyata uang yang dikumpulkan tidak cukup untuk membangun Baitullah, sehingga mereka bangun dengan uang seadanya, sehingga ada bagian tanah Baitullah yang tidak terbangun saat itu. Maka oleh sebab itu banyak orang tak tahu yang mana batas tanah Ka'bah. Ulama-ulama mutaakhirin supaya mereka menjaga jangan sampai orang tidak mengetahui, dibikinlah Hijr Ismail itu. Karena termasuk ada bagian tanah Ka'bah
yang tidak terbangun karena uang pembangunan Ka'bah saat itu tidak mencukupi. Sehingga kalau sampeyan sholat di dalam situ, maka kalau mendekat dengan dinding Ka'bah hukumnya sama dengan sholat di dalam Baitullah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah pergi ke Baitullah. Nabi berbaring di situ, ada mengatakan ada 7 nabi yang berkubur di Hijr Ismail. Di antaranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dan bunda beliau Siti Hajar berkubur di Hijr Ismail. Nabi berbaring di situ. Di asik Nabi berbaring, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan bentuk sosok aslinya, yaitu memiliki sayap. Bahkan disebutkan Jibril itu malaikat yang paling banyak memiliki sayap, sebanyak 600 sirip-sirip sayap. Ketika Jibril datang dengan bentuk asli, ingin membelah dada Nabi Muhammad. Inilah satu riwayat yang mengatakan, pendapat mengatakan, dari 124.000 malaikat Jibril bertemu dengan Rasul, 2 diantaranya dengan bentuk asli seperti itu. Selainnya Jibril seringkali datang kepada Nabi sebanyak 124.000 kali dengan menjelma sebagai sosok manusia. Yang seringkali dikatakan Jibril itu kalau datang dengan Rasul menjelma seperti wajah seorang sahabat yang sangat tampan pada zamannya yang bernama Dihyatul Kalbi. Ada membaca Dihyatul Kalbi, ada membaca Dihyatul Kalbi. Ini sahabat-sahabat paling gagah pada zamannya. Sehingga ketika perempuan-perempuan melihat wajah Dihyatul Kalbi, sahabat Nabi ini, ketika mereka hamil, mereka berangan-angan agar anak yang mereka kandung adalah bayi laki-laki dan mukanya mirip Dihyatul Kalbi. Bayangkan dia. Saking gagahnya Dihyatul Kalbi, setiap wanita berkeinginan anaknya yang bakal lahir laki-laki dan wajahnya mirip Dihyatul Kalbi. Nah, Jibril itu senang dengan rupa seperti itu. Bahkan ketika perintah hijrah itu terjadi, terdengar berita, tersiar berita bahwa Dihyatul Kalbi akan pindah dari Mekah ke Madinah. Maka berapa banyak wanita-wanita Arab menangis. Ini siapa gagahnya lah? Gagah mana? Sampai orang Mekah tuh nangis karena kehilangan idolanya. Dan berita itu pun sampai ke kota Madinah bahwa artis yang mereka tunggu-tunggu itu akhirnya pindah ke Madinah. Hingga perempuan di Madinah yang gembira menyambut kedatangan Dihyatul Kalbi. Ini laki-laki yang tampan pada zamannya Dihyatul Kalbi. Nah, Jibril seringkali datang dengan rupa seperti itu, yang diriwayatkan dalam hadis Ummu Sunnah, hadis Jibril. Itu Jibril datang dengan Nabi itu dengan rupa Dihyatul Kalbi yang tampan itu. Nah, selain itu Jibril 2 kali atau 3 kali bertemu dengan Rasul dengan rupa pakai sayap. Di antaranya ada mengatakan Isra wal Mi'raj. Datang Jibril membelah dada Nabi, kata Anas radhiyallahu taala anhu, laqad ra'aitu dzalikal khayta fi sadri. Ketika Nabi buka baju, itu ada bekas jahitan dari bawah tenggorokan sampai pusat, menandakan bahwa dada Nabi pernah dibelah. Riwayat mengatakan tidak 1 kali Nabi dibelah, tapi ada mengatakan 4 kali dada Nabi dibelah. Pertama, saat di rumah Halimatus Sa'diyah ketika Nabi berumur 4 tahun, dada Nabi dibelah. Kedua, ketika Nabi berumur 8 tahun. Yang ketiga, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Yang keempat, saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata Anas, laqad ra'aituhu dzalikal khayta fi sadri. Nabi membuka baju, ternyata ada bekas belahan dibelah dada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Nabi lagi harus dibelah, tapi yang membelah adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jangankan itu Pak, sekarang kekanakan itu anak-anak halus itu bersunat umur 2 tahun sudah bersunat. Ini sudah bersunat lah halus Pak.
Paham juga kan? Anak orang-orang apa? Itu umur setahun 2 tahun sudah bersunat, sudah kita. Kalau kita dulu sunat malah, ingatlah hari bersunat. Itu 7 hari 8 hari masih pakai takbir. Apa jar abah mama kada boleh melangkahi tahi lancong. Ingatlah Mas ya. Ingat. Kan memang kalau dulu kan di bawah perumahan kita tuh banyak sekali ayam. Maka tahi lancong tuh berada tersebar di mana-mana. Itu biasa aja bahari. Nah, kalau melangkahi maka akan kuluk. Kuluk. Nah, kalau kuluk udah tahu ya, ada Banjar ya. Harus tahu kuluk itu. Kuluk itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Arab. Nah, kalau kuluk bahasa Arab lain, kalau kuluk bahasa Banjar terpuliknya. Perlu sunat 3 kali telangkahi tahi lancung habis hilang. Bahari. Sekarang pulaklah, sekarang anak itu, saya punya anak umur 2 tahun setengah disunat sudah. Ketika disunatnya ada merasa sakit, kada nangis. Kalau kita dulu kan singkar tuh, ada kalau habis obatnya. Kan sekarang bersunat sore, pagi bersunat siang sudah bisanya berjalan. Iyalah, terserah orangnya. Kita kan ketapihan gitu. Ya. Orang sekarang ada. Dan ketika disunat anak ulun dua-duanya ketika disunat kada menangis. Kada merasa sedikit pun merasa sakit. Padahal ini patak dipotong juga. Tapi kenapa mereka anak ulun kada merasa nangis atau dengan anak-anak kada menangis? Karena sibuk nonton HP film Ultraman. Nya kada sakit lagi dah. Karena matanya terpana dengan pandangan film itu. Nah itu aja kada sakit, apalagi Jibril membelah Rasul. Namanya lagi. Kata Nabi, kematian itu asyaddu min alfi darbatin bisayf tercabut ruh. Dalam konteks Islam, yang namanya mati itu perpisahan ruh dengan jasad. Tapi menurut dokter, orang yang terbaring 2 tahun kada bergerak di rumah sakit hukum mati, itu dokter. Orang yang sudah sekarat, kada sadar diri 2 tahun, 3 tahun, itu di dokter hukum mati. Tapi Islam, selama ruh itu belum keluar, hukum matilah. Kada hukum mati. Maka sang istri tak boleh menikah sebelum ruh suami itu keluar. Tunggu masa ini. Warisan kada boleh dibagi sebelum benar-benar terpisah ruh daripada jasad. Nabi mengatakan perpisahan roh dan jasad itu sangat menyakitkan. Lebih sakit daripada tusukan 1000 pedang. Sakit lah kira-kira. Ada kawan ulun di seberang, bininya itu ngupas bawang, asik ngupas bawang, anaknya itu datang. Ada sengaja, kenapa? Tusuk mata anak, belah mata, belah sampai serabang. Makanya orang dari itu kalau ngupas bawang, di ujung pisau ditaruh bawang supaya jangan padas aja lah. Ada supaya jangan kecocok kurang. Si bin kada ingat, makanya bagus saja jar orang bahari itu. Tapi ada lagi yang aneh tradisi kita. Ulun pengajian rambut tadi kajian ini dikubahkan kali ini mau narik dikubahkan. Nah, jadi hari ini muruk lah. Maram. Dia orang belajar nak hujan, mendung. Jadi ternyata tradisi itu masih dibawa sampai saat ini. Ulun lihat di hari mendung sudah. Awal untuk kita ini lain wali juga, sama kedua Allah juga. Baca kadang akhirnya apa? Seorang ibu mengambil lombok ditanamnya di atas pot. Tujuannya apa? Supaya jangan dalam hati ulun biar rempah-rempahnya kurang. Orang bahari pakai bawang, pakai lombok. Kalau lebih lengkap lagi pakai terasi acang. Itu pas banget. Pas ditanamnya turunnya rambut tadi hujan. Nah dia ulun dasar bujur aja ulun. Kenapa Ustaz kata Ustaz yang tuh ibu tuh nama-nama sebutingannya lombok. Lomboknya bukan lombok sawit pulang. Lomboknya nasi kuning itu lombok apa? Lombok keriting. Banjir gitu aja. Kenapa syaratnya kurang? Nah, orang bahari itu berbismillah aja langsung ke situ anginnya. Cuma yang meniup siapa? Bacaannya sama, cuma siapa yang meniup itu yang berbeda. Orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam,
anak saya sedang kerasukan di rumah, masukan jin. Jadi kata Imam Abu Hanifah, wahai bapak, kau tak usah repot, ada sendal saya yang terletak di luar rumah, kau bawa, katakan dengan jin, ini sendalnya Abu Hanifah. Sendal jin ya, diambil oleh ayahnya diibadahkan kepada anak yang kerasukan, wahai jin, ini sendalnya Al-Imam, bukan jinnya. Nah, sendal juga. Beberapa tahun kemudian sang imam meninggal digantikan oleh sang murid. Tentu imannya tak sama dengan imam sang murid. Ketika datang kedua kali bapak ini dengan sama keluar, anaknya kerasukan lagi. Karena jin itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia sudah ada jalan. Makanya sunnah masuk WC itu menutup kepala. Karena jin roh itu masuk lewat kubur-kubur dan keluar lewat kubur-kubur, dan itu memungkinkan makhluk halus masuk ke dalam tubuh lewat kubur. Makanya sunnah ketika masuk WC apa? Pakai tutup kepala agar jangan sampai membiasakan makhluk halus masuk. Kalau sudah masuk maka berat dia akan memiliki sudah jalan keluar masuk. Jadi Jarusidin ingat dulu guru ketika orang kerasukan sendalnya. So ada sendal pun di luar sendal. Akhirnya kada repot, kada baca orang cuma sendal saja. Dikatakan jin keluar ini sendalnya, Ustaz ini tahu aja sama pada Allah. Sendal boleh sama lebih baik, tapi yang memakai sendal orangnya berbeda. Jadi bukan masalah bacaannya, tapi siapa yang, bukan masalah tiup-meniupnya, kita pun bisa. Cuma lidah yang meniup ini lidah siapa? Itu yang luar biasa. Iya, aneh juga. Malam dulu akhirnya hujan juga. Kalau tadi ngomong keriting, namanya bawangnya orang. Kalau baca, jaka baca cuma badar atau sanggar belum bakal. Akhirnya mati itu perpisahan roh dengan jasad sakit sekali. Ia dan ulun suatu saat lambat laun pasti akan menghadapi itu. Tetapi pengarang Simtutur Habib Ali dalam kalamnya mengatakan, ketika menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika seorang wanita jatuh cinta, seorang permaisuri yang dikatakan orang dengan Zulekha, acil Zulekha. Ini orang Banjar ini nama lainnya. Siapa namanya? Zulekha. Bagusnya dikira acil Leha. Siapa nama? Robi Atul Adawiyah. Panggilannya apa? Acil Atul. Acil Adaw. Itu ada kawannya ya Allah. Dan panjang umur berada. Ketika si ratu tadi jatuh cinta dengan siapa? Dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dia ingin perkosa Nabi Yusuf, singkat cerita. Tersebar berita keluar kerajaan. Sampai tersebar berita di seluruh telinga perempuan-perempuan Mesir, seorang ratu jatuh cinta dengan seorang pelayan. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna muttaqa'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Jadi si ratu tadi mendengar dia menjadi buah bibir pembicaraan, kalian tak tahu siapa Yusuf. Ketampanan Yusuf kalian tak tahu. Aku akan perlihatkan kepada kalian sosok Nabiullah Yusuf alaihissalam. Akhirnya perempuan itu diundang, semua perempuan, untuk menatap wajah Nabi Yusuf. Mereka diberikan setiap wanita dengan sebuah pisau yang tajam sambil mengupas buah-buahan. Bahasa kita mencok di kerajaan. Akhirnya mencok di istana kerajaan, mereka tak sadar. Wa qalat yakhruj alaihim Yusuf, keluar Nabi Yusuf. Mereka tak sadar sedang mengupas buah-buahan itu, maka mereka terpukau dengan suara ketampanan Nabi Yusuf. Mereka gores darah demi darah mengalir dari tangan mereka. Sakitlah, ada sakit. Kenapa ada sakit? Karena mata mereka melihat Nabi. Maka kayak itu kata Habib Ali, ketika orang meninggal dunia, ketika kita dalam keadaan sekarat, kita diperlihatkan amal soleh kita di dunia. Pas pian baca syair, pian baca rawit, karena pian melihat pas ketika sakratul maut.
Maka pandangan di saat Sakaratul Maut kata Ibnu Jauzi terpaku. Alam mulai berbeda. Orang di sebelah kanan kita tidak melihat apa yang kita lihat. Kita melihat tempat kita di surga Allah Ta'ala. Ya ayuhar raju, senang alhamdulillah malam Sabtu untuk ulun hadir pengajian. Itu disyukurinya. Karena senang gembira waktunya untuk ibadah, roh tercabut kada terasa. Bagaikan perempuan-perempuan Mesir, mereka tak merasa dengan jari jemari mereka tergores dengan mengalirkan darah, kada merasa karena mata mereka memandang darah. Apalagi kenantian pas melihat surga ketika roh dicabut, sakitlah. Mudah-mudahan kita nyaman berada. Lanjutkan. Lapar oleh sumber ini. Kalau tadi pengajian lah, ada makanan pengajian lah. Ternyata ada kawan, karena syaratnya Indonesia itu setiap acara maulid pasti mah. Itu Indonesia sudah habis lah terbaru tahu. Kalau Indonesia dipikirnya makan saja. Nah, pikul makan di setiap tempat mah. Mereka ada abdul makan kalau maulid dari makanan, soal makanan hari ini. Apakah makanan kira-kira yang kedua ya? Kalau terlihat-lihat lagi, pas keluar kecap, wah sok. Sekali ini mencokan jadinya. Bisa lanjut sedikit lagi. Jadi dibelah dari Nabi, dibasuh dengan air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam kada air surga? Jawabannya agar libaqa ibaratnya sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Jibril membasuh hati Nabi dengan air surga, maka pian dan ulun kada pernah meminum air yang pernah tersentuh hati Nabi Muhammad. Agar pian dan ulun mendapatkan keberkahan air yang pernah menyentuh hati Nabi Muhammad, dibawalah air Zam-Zam, bukan air surga. Libaqa ibaratnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan air Zam-Zam bukan karena dia mulia, karena air Zam-Zam dari surga, ada kemuliaan utamanya karena dia menyentuh hati Nabi Muhammad. Oleh sebab itu air Zam-Zam tidak bisa mengalahkan air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Wa afdhalul miyahi qad naba' bainal asabi'in nabiyyil muttaba' wa yalihi ma'u Zam-Zam fal kautsar wa nailul misri thumma baqiya ma'ah. Air yang paling afdal adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad. Kenapa lebih mulia daripada air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam hanya menyentuh hati Nabi Muhammad. Sementara air yang keluar dari jari jemari Nabi asalnya dari tubuh Nabi. Agar pian dan ulun mendapatkan air itu, maka air Zam-Zam disentuhkan ke hati Nabi Muhammad. Apa dia kira-kira? Mudah-mudahan kita bisa jam-jam. Ada haji masih ada jam-jam bekas haji semalam. Ada di sini kawan kita. Harus ada air Zam-Zam. Harus ada air Zam-Zam. Karena air itu menyentuh hati Nabi Muhammad. Tetapi air itu tidak mengalahkan air yang keluar dari jari. Karena air yang keluar dari jari, qad naba' min baina asabin nabil muttaba', asalnya dari mana air itu? Dari tubuh. Karena kalau air itu air yang menyentuh hati Nabi Muhammad, air surga, sahabat sudah beruntung karena bertemu Nabi. Kita tahu sahabat itu Pak dalam riwayat, ketika Nabi itu berwudu, Nabi itu berwudu tidak kurang air, hanya menggunakan wudu sebanyak 775 ml. Ulang lagi, Nabi itu berwudu berapa? 775 ml. Sampailah seliter. Aqua Gana itu berapa? Jadi kalau nya 700 berapa? Nabi itu wudu seitu. Nabi itu paling sempurna wudu 3 kali menggunakan air berapa? 775 ml. Dan Nabi mandi wajib menggunakan air hanya 3 liter. Wah, sanggup lah kira-kira. Mandi wajib 3 liter. 3 drum yang harus cukup. Maka dalam Islam berwudu dengan air yang berlebihan hukumnya makruh. Karena Nabi menggunakan air wudu berapa? 775 ml. Nabi wudu. Yang biasa yang menuangkan wudu Nabi itu siapa? Sayyidina Bilal. Bilal menuangkan karena itu tidak ada keran. Jadi air yang berjatuhan dari jari jemari Nabi itu ditampung oleh Bilal dengan tempat.
Ketika Nabi setelah selesai berwudu, sahabat itu berebutan mengambil air bekas wudu Nabi Muhammad. Ini jalan berkah. Jadi orang-orang yang tak paham berkah susah. Kalau dalam riwayat air bekas wudu kita itu bercampur dengan dosa, sehingga mazhab Abu Hanifah mengatakan air bekas wudu itu mutanajis karena berwarna hitam, bercampur dengan dosa. Tapi bagaimana dengan air yang membasuh jari tangan Nabi Muhammad yang tidak pernah melakukan dosa dengan tangannya? Kira-kira air yang gugur itu warna hitam atau warna putih kan? Sehingga dikatakan hampir para sahabat berkelahi merebutkan air yang jatuh daripada jari jemari Nabi. Bahkan sahabat-sahabat yang tidak kebagian dengan air yang mereka ambil daripada bekas jatuhan tangan muka Rasul, mereka pegang tangan sahabat yang lain yang basah, mereka sapukan seluruhnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita kan tidak bisa seperti itu karena kita tidak berjumpa dengan Rasul. Bahkan ada seorang sahabat yang lagi halus seperti itu datang kepada Rasul, dipegang Nabi kepalanya, dipegang Rasul kepalanya, lagi halus. Maka ketika rambutnya panjang, dia katakan, potonglah rambut saya selain rambut yang pernah disentuh oleh tangan Nabi Muhammad. Sampai tua rambut di tengah panjang, sampai meninggal, yang kiri kanan dipotongnya. Kenapa kau tak potong itu? Karena ini pernah disentuh Nabi Muhammad. Dan aku ingin kelak dikubur menjadi saksi di hadapan malaikat munkar dan nakir hingga rambut bertemu dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu di akhir hayatnya dia berpesan, nanti andai-andaikan roh saya tercabut sebelum jasad saya terbungkus kain kapan, di lemari bahasa kita ada saya menyisipkan rambut Rasulullah. Nanti rambut tersebut ambil selipkan dalam mulut saya ketika saya sudah meninggal dunia, agar itu menjadi saksi dari jannah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu, yang didapatkan sahabat tidak kita dapatkan, tapi kita tidak ketinggalan ada air Zam-Zam yang pernah menyentuh hati Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka di setiap rumah harus ada air Zam-Zam. Adakah air Zam-Zam? Berapa? 5 liter aja. So, 5 liter itu jual ini dia tuh 500 ribu lah. 600 ribuan rasanya di travel. Enak kita malah sumurnya lah. Kayak kita pulang ke sumurnya lah. Jadi yang pertama air yang afdal wa afdalul miyah qad naba' bainam bain asabin nabiyil mujtaba, yaitu air dari tangan Nabi yang pertama. Kedua air Zam. Yang ketiga fal kausaru, yaitu air Kausar. Telaga kau. Mudah-mudahan di hari kiamat kita meminum telaga Kausar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu di dunia capek Pak di akhirat karena Nabi itu lebih khusus lagi. Kadang-kadang Nabi berdiri di telaga Kausar, sebentar-sebentar Nabi lari ke jembatan Shiratal Mustaqim. Sebentar-sebentar Nabi itu pergi ke tempat timbangan mizan, 3 tempat Nabi. Kenapa Nabi berdiri di telaga Kausar? Kalau melihat umatnya kehausan, Nabi segera meminumnya. Karena melihat dari jauh ada umat yang sedang tergelincir di jembatan, Nabi berlari untuk menyelamatkannya. Kadang-kadang Nabi melihat umatnya ditimbang-timbangan amalnya lebih ringan, Nabi lari di situ. Kasihan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, di akhirat pun Nabi kasih. Padahal kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Jadi fal kausaru yang ketiga ayat Kausar, yang keempat Nailul Misri, yaitu sungai Nil. Pernahlah dari Mesir. Orang Mesir itu kepercayaannya sama dengan orang Samarinda, kada jauh. Orang yang minum air mahakam pasti kembali ke mahakam, ya lah. Itu dibuktikan. Kaji orang mana sulit? Menurutnya, ada Habib mana Habib dari mana sulit? Dari luar negeri, Samarinda. Ada orang Jawa, orang Mesir sama Pak. Mereka itu percaya kalau minum air Nil, sungai itu, mereka akan kembali ke Mesir. Sama jangan kita umpatan juga. Karena orang Mesir itu aslinya orang sini juga. Sama juga. Orang air hitam juga ya. Jadi orang Mesir dulu Mesir itu sungai Nil itu sama ya. Jembatan makam betumbal, ada tumbal dari lah. Kalau tidak dikasih tumbal, banyu Nil itu, sungai Nil itu baak.
Apa? Kamu iwak makian apa? Bangai juga ya sana. Jadi air itu tidak bangai, ngertilah orang Jawa bangai. Apa bahasa Indonesia? Yang airnya. Jadi harus dimasukkan, diceburkan seorang wanita cantik. Hebat loh, Sungai Nil tahun 2000 cantik. Setiap tahun yang perawan yang cantik di situ. Terdengar berita sampai kepada Sayyidina Umar. Sebagai khalifah dia tulis di atas kertas kepada Sungai Nil, yang terhormat Sungai Nil. Pakai materai. Jangan lagi kau memakan korban wanita. Kalau kau masih memakan korban, akan kuhentikan Sungai Nil. Larutkannya surat tadi. Sampai sekarang Sungai Nil itu pada pernah lagi bangai. Sebab siapa? Karomahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau maha kemungkinan bangai tulis. Jurusan Dari. Kalau udah tahu Allah juga akan tahu kan orang. Saya siapin tulisnya Pak Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Ini belah dada Nabi. Akhirnya ditutup dada. Akhirnya singkat cerita Nabi naik bawah, pulun singkat-singkat saja sampai Nabi intinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, naik apakah Jibril dan Nabi ke langit? Dari Mekah menuju Masjidil Aqsa itu 1800 km. Berapa? 1800 km. 1800 dari Mekah menuju Masjidil. Kalau kita percaya itu langsung. Itu jangan juga pada soalnya itu. Nah itu naik buruk ya kan. Sekarang pertanyaannya, dari Masjid Aqsa naik ke atas naik apa Nabi Muhammad? Nah ini kayaknya harus ada dua presnya. Nah ini PR ini. Karena kita jawab 30 tahun akan datang dan panjang umur. Singkat cerita Nabi naik sampai di langit pertama. Kenapa lewat Masjid Aqsa? Ada mengatakan jarak langit dan bumi itu terlalu jauh, tapi ada jarak yang lebih dekat, yaitu lewat mana? Margasari. Yang udah kasih umbul lewat mana? Margasari, karena adatnya rantau pada Pacet di luang Pacet lah. Jadi lewat mana? Margasari yang lewat kereta. Ini kereta yang Margasari itu namanya dari Masjid Aqsa ke langit jalan tikus cepat. Akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam langit pertama, Nabi Idris dan Nabi Isa di langit kedua. Seluruh langit ada satu Nabi, kecuali di langit kedua ada dua Nabi. Kenapa di langit kedua ada dua Nabi, Nabi Isa dan Nabi Idris? Karena Nabi Isa di akhir zaman akan turun di sebuah masjid bermenara putih yang ada di tempat kami di Air Hitam, Villa Tamara. Naik sedikit ada kalau masjid Hanyar kita. Itu turunnya. Karena dia mengatakan masjid bermenara putih. Di depannya masjid menara putih itu ada warung aja. B2 rica-rica. B2 masuk kayak lu ke situ, lu kan tahu jual. Lu pada warung Hanyar tuh masuk lu ke dalam situ. Untung tutup. Siap duit sudah. Dia sederhana aja warungnya. Lu ke depan B2 tuh apa? Ada ngerti. Untung tutup beli ke rumah pada gini. Ada warung baru buka B2 di depan masjid kita, masjid Nabi Isa. Kami sebut Nabi Isa. Jadi B2 tuh babe. Ya Allah, untung kan makan. Jaka makan, alhamdulillah. Rica-rica B2. Jadi masuk situlah. Di bawah gunung masjid Villa Tamara, bawah gunung pada sebelah sebelum kantor PDI. Ada B2 rica-rica. Jangan masuk situ buat apa yang bawa kopi ya. Dari Supan Narai kita pegamis saat itu, untung belum buka. Jangan tahun orang tahu Ustaz makan babi ya. Karena kita kasih Tuhan beradab. Sebelahnya ada bacem ke haji itu nyaman sedikit. Titik bacem gap. Nah Nabi Isa turun di masjid berwarna putih yang disebut jati di